Shalom adik-adik. Tibanya hari Minggu. Ya adik-adik, saatnya kalau hari Minggu apa adik? Sekolah Minggu. Iya benar. Adik-adik ketemu lagi bersama Kakak Juli. Halo adik-adik. Kakak Juli harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Dan jangan lupa adik-adik mengucap syukur senantiasa. Kak Juli mau nyapa nih. Mana nih adik-adik kelas Batita? Coba angkat tangannya. Mana senyumnya? Yeay, good. Nah, kalau adik-adik kelas Presti, mana senyumnya? Mana angkat tangan? Ayo. Ya. Nah, Kak Juli mau menyapa adik-adik kelas kecil. Mana nih adik-adik kelas kecil? Halo adik-adik. Nah, Kakak Juli sekarang sudah pindah ke kelas Batita. Buat adik-adik kelas kecil, jangan bersedih adik-adik ya. Ada Abang Jeremy dan Kak Angel di kelas kecil. Nah adik-adik, saatnya kita akan beribadah. Nah adik-adik, sebelumnya kita bersaat teduh dulu. Nah adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita ikuti ucapan kakak ya adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu online. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik, coba Kak Juli mau bertanya, siapa di sini yang bersuka cita? Angkat tangannya. Ya adik, kita mau menyatakan puji syukur kita kepada Tuhan dengan memuji glory haleluya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan mulut, tubuh kita, tangan, tepuk tangan. Nah adik-adik, mari kita nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini diambil dari titahnya yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat. Adik-adik, kita harus melakukannya ya adik-adik. Nah adik-adik, selama seminggu ini mungkin kita telah melakukan dosa yang telah membuat hati papa mama sedih karena sikap kita, dan juga telah menyakiti hati kakak maupun adik. Nah adik-adik, saat ini kita mau berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi dihapuskan dosaku. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri hati kami dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh
oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita membaca epistel kita di hari Minggu ini yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menerima kasih Tuhan melalui pengampunan dosa. Nah, adik-adik, mari kita katakan kasih Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Dengan kita menyatakan kasih Tuhan, kita sudah dihapus dosa kita, lakukan yang baik dan tidak melakukan dosa lagi. Dan kita juga harus katakan bahwa Tuhan Yesus telah selamatkan jiwa kita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Stop. Mari kita katakan. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya bagi adik-adik yang sudah bisa menulis. Adik-adik selama mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, tidak boleh ngomong maupun ganggu-ganggu kakak maupun adiknya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Situa, mari kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur karena Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama kami, sehingga kami mengerti tentang firman yang Engkau sampaikan. Bersama-sama kamilah Tuhan di dalam kebaktian ini. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang menjadi firman Tuhan di hari Minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayatnya 12 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini bercerita tentang Yesus yang akan masuk ke Yerusalem. Saat itu Yesus terkenal karena mukjizat-mukjizatnya. Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan dia membangkitkan Lazarus
yang sudah mati dari dalam kubur. Yesus dianggap pahlawan saat itu, dianggap seorang raja. Di dalam adat istiadat orang Yahudi saat itu, ketika mereka menyambut seorang raja atau seorang yang pahlawan dari medan perang, mereka akan membawa daun palem. Daun palem akan dikipas-kipaskan untuk menyambut pahlawan yang datang. Ya, Yesus datang. Mereka menyambut Yesus dengan daun palem. Yesus datang menaiki seekor keledai. Mungkin kalau kita bandingkan, kenapa Yesus datang dengan naik keledai? Bukan naik kuda yang gagah, tapi dia naik keledai. Karena itu mengenapi dari apa yang tertulis di Zakaria 9 ayat 9, bahwa ia akan datang menggunakan anak keledai. Dan Yesus adalah raja yang lemah lembut. Sambil menyambut Tuhan Yesus, mereka berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana artinya adalah kami mohon selamatkan kami. Ya, mereka menyambut Yesus dengan daun palem sambil berteriak Hosana, memohon untuk diselamatkan. Memang itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, adik-adik semua, saya sendiri, orang tua, dan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Lalu, bagaimana kita menyikapi keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus itu? Tentunya kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai pengikut Yesus, harus menunjukkan sikap sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Allah. Bagaimana sikap kita yang harus kita tunjukkan terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap saudara, terhadap teman? Kita harus tunjukkan hormat kita kepada orang tua kita, kepada guru kita. Kita harus mengikuti pendidikan dari mereka. Kita harus kasih serta sayang kepada saudara kita, kepada teman-teman kita. Dan kita juga harus saling menolong dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Demikianlah Tuhan Yesus mengajarkan kita, karena kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menyertai kita dalam langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mencerna firman-Mu dengan baik Tuhan, dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai anak-anak yang sudah Engkau selamatkan Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menunjukkan sikap kami sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami bersama-sama orang tua, guru, teman-teman, saudara dimanapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi siapa yang tadi dengarkan firman Tuhan? Ayo. Adik-adik kan juga percaya, adik-adik semua tadi mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, kita harus bangga kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Iya, karena kasih-Nya sangat besar bagi kita semua. Nah adik-adik, kita juga harus menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah adik-adik, kita bernyanyi, nyatakan ucapan syukur kita akan kasih Tuhan. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa, sambil kita menyiapkan persembahan. Ayo adik-adik, minta papa mama. Kalau misalnya adik-adik menyiapkan persembahan, adik-adik dapat mentransfer, bilang sama papa mama ya, seperti di dalam layar ini. Ya adik-adik, oke adik-adik, kita bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan segenap hati kita nyatakan kebanggaan kita kepada Bapa di surga. Mari adik-adik. Ku
mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita